Perkenalkan, nama saya Saidah Fitri Azahra dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 24101213200012. Jadi, hari ini saya akan membuat video peragaan tentang bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dengan tema membantu anak menyampaikan perasaannya sendiri. Selamat menonton! Pada masa usia dini, seringkali anak-anak mengalami kesulitan untuk menyampaikan perasaannya sendiri. Dalam video ini kami akan memperagakan bagaimana seorang guru BK dan seorang anak bernama Nisa untuk membantu memecahkan masalah Nisa yang seringkali memendam perasaannya sendiri saat marah ataupun sedih dalam kelas. Ibu. Iya Bu Rani, ada apa ya? Jadi akhir-akhir ini Nisa seringkali menangis dan marah ketika bermain. Saya rasa dia butuh belajar untuk mengungkapkan perasaannya. Oh iya Bu, nanti saya coba ajak ngobrol Nisanya pelan-pelan ya. Terima kasih banyak Bu. Hai Nisa, Ibu senang banget hari ini bisa ngobrol sama kamu. Nisa kalau di sekolah suka main apa? Main masak-masak, tapi kemarin teman aku rusakin balok aku. Wah, pasti kamu kaget sama kesel banget ya. Kalau Ibu jadi kamu sih, Ibu juga pasti bakalan sedih. Sedih, kayak pengen teriak, Bu. Waktu kamu sedih kemarin, apa sih yang kamu rasain dalam hati kamu? Aku sedih tapi nggak bisa marah, Bu. Itu tandanya kamu lagi kecewa. Besok lagi kalau kamu ngerasain itu, kamu bisa bilang, aku lagi sedih, biarin aku tenang dulu ya. Boleh kan? Boleh, Bu. Bu, jadi setelah saya ajak ngobrol kemarin, Nisa itu sudah bisa dan sudah mau mengungkapkan perasaannya. Dan saran saya sih bisa diberi waktu tenang atau istirahat kalau dia lagi emosi ya Bu. Saya akan memberi waktu istirahat saat dia mulai merasa lelah. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Itu dia tadi video peragaan dari saya tentang bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Jadi saya harap video tadi bisa memberikan sedikit materi atau sedikit pengetahuan untuk kita semua. Dan di sini saya akan menambahkan beberapa saran yang bisa kita lakukan sebagai pendidik dan orang tua untuk membantu anak mengungkapkan perasaannya sendiri. Jadi yang pertama itu setiap anak sedang belajar untuk mengenali perasaannya. Tentu dia di sini membutuhkan bimbingan dan tentunya ajaran dari orang yang lebih dewasa tentang bagaimana sih caranya kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Jadi ketika mereka marah, sedih, atau mereka kecewa, mereka membutuhkan pendampingan dan bukan hukuman. Jadi dibandingkan kita sebagai guru atau orang tua lebih memilih untuk mengalihkan rasa marahnya itu kepada sesuatu seperti gadget atau memberi mainan atau memberikan tontonan di TV atau di HP-nya, lebih baik kita mengatakan kepada dia kalau kayak, ibu tahu kamu lagi marah, ayo kita tenang dulu terus kita bicarain. Itu lebih bisa membantu anak untuk mengenali perasaannya sendiri. Lalu yang kedua ada dengarkan anak dengan penuh perhatian. Seringkali anak itu lebih memilih atau lebih membutuhkan untuk didengar bukan untuk diberi solusi. Begitupun kita sebagai orang dewasa, pasti kita lebih memilih atau lebih membutuhkan pendengar daripada orang yang memberi solusi ke kita, walaupun sebenarnya itu juga dibutuhkan. Nah, jadi kita sebagai pendidik dan orang tua atau orang dewasa yang di sekitar anak, itu kita bisa memberikan mata, telinga, dan hati kita untuk membuat anak merasa lebih dihargai. Bisa dengan luangkan waktu 5-10 menit sehari hanya untuk mendengarkan anak tanpa gangguan gadget, mainan, ataupun apapun. Jadi kita sebagai orang dewasa di sekitar anak itu bisa memberikan sedikit waktu kita untuk anak agar mereka bisa menceritakan apa yang mereka rasakan satu hari ini ataupun apa yang sedang mereka rasakan saat itu. Lalu yang ketiga itu adalah perilaku buruk bukan selalu tanda nakal, tapi sinyal butuh bantuan. Seringkali anak itu berperilaku nakal, misalnya dia
mencuri barang temannya, atau suka mengganggu temannya, atau bahkan yang lebih parahnya lagi suka memukul temannya. Nah, itu kadang-kadang dia merasa marah atau memang dia sedang cari perhatian dari orang dewasa, entah itu gurunya atau orang tuanya. Nah, dibandingkan marah, kita sebagai orang tua bisa bertanya dulu sebenarnya dia kenapa atau apa yang lagi dia rasakan. Siapa tahu memang berbuat hal seperti itu untuk menarik perhatian kita sendiri. Jadi bisa kita tanyakan lagi kenapa, terus kayak kalau misalnya mau cerita aja, nanti bisa ini didengar dan dibantu gimana caranya biar sudah nggak marah lagi. Dan disitu kita bisa mengarahkan anak biar dia tidak perlu berlaku buruk hanya untuk mencari perhatian. Lalu yang keempat, ada lingkungan di rumah sangat berpengaruh pada perilaku anak. Ini sangat bisa dipastikan pengaruhnya kepada anak usia dini, karena anak-anak itu belajar pasti dari lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan yang paling dekat dengan dia, yaitu lingkungan keluarga. Jadi dimana kalau keluarga ini misalnya cuek kepada anak itu, atau jarang ngobrol bareng, atau jarang ketemu sama anaknya, pasti anak itu akan susah di dalam sosialnya, karena kan kita tahu pendidikan yang utama itu pasti pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, jadi bisa kita dengan membantu anak atau mengarahkan anak, bagaimana sih caranya untuk kita bisa terbuka dengan orang lain, atau terbuka dulu sama keluarga, bisa diajak bercerita, sering-sering bercerita, atau orang-orang di sekitarnya pun diharapkan berperilaku yang baik agar anak-anak itu mencontoh perilaku yang baik dari orang-orang di sekitarnya. Nah, yang terakhir, bersinergi dengan guru atau konselor sekolah. Orang tua itu tidak harus menyelesaikan semuanya sendiri. Mungkin ada beberapa orang tua yang juga bingung kenapa anaknya kayak mudah marah atau mudah tantrum, terus mudah kayak tidak mendengarkan kalau diberitahu arahan atau diberi sesuatu itu gak mau melakukan. Itu bisa orang tua itu datang ke konselor ataupun ke guru kelasnya dan menanyakan bagaimana keadaan anak ini di sekolah, apakah dia di sekolah juga begini. Dan pastinya konselor itu memiliki lebih banyak ilmu daripada orang tua, dan disitu orang tua dan guru ini bisa berdiskusi tentang bagaimana menghadapi anak. Dan itu adalah kunci keberhasilan perkembangan anak jika semua komponen yang ada di sekitarnya itu bersatu dan bersama-sama untuk mengembangkan perkembangan mereka. Dan yang terakhir, cinta tanpa syarat adalah dasar dari segalanya. Akan lebih mudah berkembang secara emosional jika ia merasa aman dan diterima apa adanya, bahkan saat dia kesal. Jadi kita harus menerima semua emosi yang ditunjukkan oleh anak, dan jangan sekali-sekali untuk mengalihkan apapun itu dengan dia nanti, agar nanti anak itu tetap tahu apa emosi yang dia rasakan dan tidak mencoba untuk memendam emosinya karena dimarahi saat dia mengeluarkan emosi itu. Dan terakhir, pesan saya untuk orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak adalah pribadi yang sedang belajar tentang dunia dan dirinya sendiri. Mereka butuh bimbingan yang sabar, bukan tekanan. Jadilah pelabuhan yang aman untuk mereka kembali saat perasaannya sedang kacau. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.